Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Khawatir cuaca ekstrim, korban bencana tanah bergerak di Kabupaten Brebes masih bertahan di lokasi pengungsian. Cegah meluasnya kasus gangguan ginjal akut pada anak, razia obat-obat sirup di sejumlah toko gencar dilakukan. Jawa surat cinta massal para siswa, Gubernur Ganjar Pranowo mendatangi SD Sugihan 3 Semarang. Sejumlah kejahatan terjadi selama akhir pekan kemarin, mulai dari penangkapan kelompok pemuda yang meresahkan warga hingga penangkapan sindikat penjualan narkoba. Semua kami rangkum dalam Kilas Kriminal. Orang tuanya ada. Kepolisian Resort Tegal menangkap kelompok remaja yang dinilai meresahkan. Lebih dari 40 anggota geng pelajar dibawa ke Polres Tegal. Mereka kerap menyerang pelajar dan warga hingga tawuran dengan senjata tajam. Polisi menetapkan 9 tersangka yang mayoritas masih duduk di bangku SMK, sementara 31 orang lainnya diberi pembinaan. Polisi juga menyita 5 sepeda motor serta sejumlah senjata tajam yang digunakan anggota geng ini. Diduga hendak tawuran, belasan remaja digelandang ke Polsek Pekalongan Selatan. Awalnya polisi menangkap 2 remaja karena membawa senjata tajam. Setelah didalami, ternyata kawanan ini hendak menyerang kelompok lain karena telah mencoret dinding sekolah. 2 orang yang bawa senjata tajam ditahan, sementara remaja lainnya bebas setelah membuat surat pernyataan tidak akan tawuran. Masih dari Pekalongan, polisi meringkus jaringan pengedar narkoba jenis sabu-sabu dan pil. Penangkapan sindikat terkuak setelah polisi meringkus seorang tersangka yang berusia 23 tahun. Ia tergiur menjalankan bisnis haram karena keuntungan besar hingga 400% dari modal pembelian awal. Tertangkapnya tersangka ikut membongkar sindikat penjualan narkoba yang melibatkan 5 orang lainnya. Kini ke-6 tersangka mendekam di balik jeruji penjara. Di Kabupaten Klaten, pencurian ponsel di sebuah kontrak terekam kamera pengawas. Pelaku awalnya berpura-pura menjadi pembeli, lalu saat penjaga lengah, ia mengambil 2 ponsel senilai jutaan rupiah. Pelaku mengaku akan kembali setelah mengambil uang di rumah. Akibat pencurian, kontrak ponsel merugi hingga 3 juta rupiah. Kasus pencurian telah dilaporkan ke Polres Klaten. Kini polisi masih menyelidiki identitas pelaku dan rekaman kamera pengawas. Tim Liputan melaporkan. Razia ke sejumlah apotek digelar setelah keluarnya larangan pemberian obat sirup kepada anak. Instruksi dari Kementerian Kesehatan menyusul meningkatnya kasus gangguan gagal ginjal pada anak dengan angka kematian mencapai 50%. Memastikan tak ada obat sirup anak yang terjual, Polres Pemalang mengecek sejumlah apotek. Kegiatan ini menindaklanjuti larangan dari Kementerian Kesehatan dalam konsumsi obat sirup yang terindikasi menjadi penyebab penyakit gangguan ginjal akut pada anak. Dalam razia masih didapati sejumlah obat sirup yang dijual termasuk sejumlah merek yang dilarang oleh BPOM. Meski pihak apotek mengatakan bahwa obat itu tidak diberikan kepada masyarakat, polisi minta obat tersebut tidak dipajang di etalase. Obat-obat tersebut yang sering beredar di apotek-apotek, yang sering dikonsumsi oleh warga masyarakat khususnya anak-anak, harus ditarik dari peredaran karena memang ini merupakan anjuran langsung dari BPOM yang memang penggunaannya akhir-akhir ini mungkin sering sekali atau diduga bisa menyebabkan penyakit gagal ginjal akut. Pihak apotek kini menyimpan sementara obat sirup di gudang dan akan mengembalikan obat-obat tersebut ke distributor. Apotek sudah menyetor di dalam proses penarikan. Berapa produk yang ditarik di sini? 3. Selain apotek, polisi juga mendatangi puskesmas untuk mengimbau kepada petugas puskesmas agar tidak lagi memberikan obat sirup kepada pasien. Razia obat sirup anak akan terus dilakukan ke seluruh apotek di Pemalang untuk mencegah terjadinya kasus gagal ginjal pada anak. Apotek di Kudus, Jawa Tengah kini mulai menarik obat-obatan cair dan sirup. Ada 150 merek yang jumlahnya ribuan botol ditarik tidak dijual sementara waktu.
Apotek Kimia Farma di Kudus, Jawa Tengah mulai menarik obat-obatan cair dan sirup. Obat dewasa maupun anak-anak itu diambil dari etalase, tidak dijual sementara waktu. Selanjutnya, sekitar 150 produk atau label yang jumlahnya mencapai ribuan botol itu disimpan ke dalam gudang. Langkah itu dilakukan sesuai instruksi Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Nah, dari pihak Kimia Farma sendiri kita hari ini mulai menurunkan nih. Ya kan? Hari ini mulai menurunkan obat-obat yang bentuk sirup, vitamin, pokoknya yang bentuk sirup semua udah mulai kita turunkan dari pajangan dan sementara waktu tidak kita jual. Sementara Apotek Pemda Kudus masih melayani penjualan obat-obatan jenis sirup. Apotek Pemda Kudus masih melayani pembelian obat sirup selama masih sesuai dengan aturan penggunaan dan dilengkapi dengan resep dokter. Jadi selama masih sesuai dengan aturan penggunaan rasional dan ada resep dari dokter, sementara tidak apa-apa. Karena untuk surat edaran resmi tidak mengeluarkan sirup itu belum ada seperti itu. Karena sebelumnya, Kementerian Kesehatan Republik Indonesia mengeluarkan aturan untuk tidak mengonsumsi obat sirup sementara waktu. Instruksi tersebut keluar setelah kasus gangguan gagal ginjal akut misterius meningkat sejak akhir Agustus lalu. Diketahui lebih dari 200 anak menderita gangguan ginjal akut dengan angka kematian mencapai 50%. Kuncoro Wijayanto Arif Nur melaporkan dari Kabupaten Pemalang dan Kabupaten Kudus. Setelah melarang konsumsi obat sirup anak, Kementerian Kesehatan hanya mengizinkan konsumsi obat tablet atau puyer untuk anak yang sakit. Seperti di Wajolaban, Kabupaten Sukoharjo, seluruh apotek hanya memberikan obat tablet, puyer, atau herbal untuk mengobati anak yang sakit. Pihaknya juga menyosialisasikan instruksi Kemenkes ini kepada orang tua yang belum mengetahui larangan konsumsi obat sirup pada anak. Pemberian obat tablet, puyer, dan herbal atau pengompresan anak jadi pilihan untuk mengobati demam anak. Pihak apotek juga sudah mengosongkan seluruh etalase obat sirup anak dan kini pihak Kemenkes masih menyelidiki penyebab penyakit gangguan ginjal akut anak yang diduga berasal dari kandungan dalam obat sirup. Kalau pemberitaannya sebenarnya kan kemarin, terus tadi apotekernya dapat info dari dinas itu per hari ini. Per hari ini nggak dijual ya Bu? Bisa. Memang untuk sirup yang untuk demam itu dihentikan dulu gitu. Jadi menunggu info selanjutnya. Itu karena banyak yang anak kecil terkena gagal ginjal itu atau gimana Bu? Iya. Masih ingatkah Anda dengan surat cinta yang ditulis untuk Gubernur Jawa Tengah dari siswa SD Negeri Sugihan 3 Kabupaten Semarang? Akhirnya surat cinta para siswa itu dijawab Ganjar Pranowo dengan mendatangi sekolah tersebut. Setelah 2 pekan berlalu, surat cinta siswa SD Negeri Sugihan 3 Kecamatan Tengaran Kabupaten Semarang akhirnya dibalas. Surat cinta yang ditujukan untuk Gubernur Jawa Tengah dijawab Ganjar Pranowo dengan mendatangi sekolah. Kedatangan Ganjar pada Jumat lalu untuk melihat kondisi gedung SD Negeri Sugihan 3. Ganjar menilai kondisi sekolah ini tak terlalu buruk, hanya saja butuh perbaikan dan penambahan fasilitas. Salah satunya dengan memasang jaringan listrik yang belum tersedia di sekolah. Pemerintah Kabupaten Semarang pun sudah menyiapkan anggaran untuk perbaikan tersebut. Menulis surat ke saya, intinya kalau saya lihat dari bahasa suratnya itu kok ya ngeri gitu ya. Tolong bantu kami, sekolahnya tak pikir jelek banget, ternyata nggak terlalu jelek. Tapi kita cek, memang ada beberapa fasilitas rusak, tapi insya Allah nanti dari Pemkab Semarang akan memperbaiki. Tapi jaringan listrik belum masuk ya, kayaknya ini perlu dibantu yang ini, nanti biar segera dibantu. Terus fasilitas lah, kalau setiap tes sulit ya nanti coba kita bantu beberapa laptop agar bisa membantu kelancaran. Tapi saya senang karena anaknya berani. Keberanian para siswa untuk menulis surat cinta kepada Gubernur Jawa Tengah mendapat apresiasi. Cara siswa untuk meminta perhatian atas kondisi sekolah yang memprihatinkan lewat sepucuk surat cinta akhirnya terbalaskan. Kenapa kok milih Pak Ganjar untuk ditujukan kepada Pak Ganjar? karena orangnya asik, ramah, baik gitu Pak. Kepala SD Negeri Sugihan 3 menyambut baik kedatangan Gubernur Jawa Tengah karena dengan begitu perbaikan dan peningkatan fasilitas yang dibutuhkan siswa bisa terpenuhi. Alhamdulillah
alhamdulillah kebutuhan kekurangan fasilitas pendidikan di sini sedikit bisa tercukupi tadi dari laptop yang Bapak Ganjar berikan kepada kami. Insya Allah nanti sangat berguna bagi sekolah kami ke depannya. Sejumlah laptop juga diberikan untuk guru dan siswa untuk mempermudah proses belajar mengajar. Yulianto melaporkan dari Kabupaten Semarang.